Amin. Oke, sebelum duduk semuanya boleh tetap bangkit berdiri. Kita mau melakukan suatu praktek sedikit ya, praktek sedikit dari firman yang kita sudah pelajari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Welcome home. Jadi hari ini sebelum kita mulai saya minta coba sapa orang-orang di sekitar kalian 2 atau 3 orang. Kasih tahu welcome home, dipeluk kasih salam. Welcome home, selamat datang kembali. Welcome home Yoel. Welcome home, welcome home, welcome home. Welcome home, we are happy to have you. Senang sekali untuk kalian bisa ada di tempat ini. Kalau kalian lihat teman-teman kalian ada yang duduk sendirian, ditemenin duduk, jangan ditinggalin duduk sendirian. Oke, hari ini kita akan melanjutkan firman yang kita sudah pelajari minggu lalu. Dan kalau bulan ini kita berbicara tentang my church, my home, my family, gerejaku, rumahku, dan keluargaku. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa gereja itu adalah rumah kita. Kita ini sama-sama keluarga, kita punya rumah di tempat ini. Dan hari ini saya mau melanjutkan, tapi sebelum lanjut firmannya mau baca dulu ayat dari yang minggu lalu. Yaitu dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Harapan saya kita di akhir bulan ini bisa hafal paling enggak sebagian dari 4 ayat ini. Oke? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita sudah belajar bahwa kita memang betul, kita pribadi, Tuhan ada di dalam diri kita. Kita adalah bait Allah, tetapi kita secara kolektif bersama-sama ketika kita berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya mau melanjutkan firman ini dengan firman yang saya berikan judul When You're Here, Your Family. Boleh katakan sama-sama? When you're here, your family. Ini sebetulnya adalah sebuah slogan yang dipakai di Amerika untuk satu restoran. Ada restoran yang namanya adalah Olive Garden. Jadi restoran makanan kayak pasta-pasta, ada steaknya, ada pizzanya. Dan di situ mereka membuat sebuah slogan untuk restoran mereka. When you're here, your family. Di tempat ini, kalau kamu datang ke tempat ini, kamu adalah keluarga. Bagian dari keluarga, bukan cuma customer aja, bukan cuma orang yang membeli makanan, tapi kamu di sini akan dirawat sebagai keluarga. Kamu adalah bagian dari keluarga kita. Itu yang mereka pakai dari slogan ini, when you're here, your family. Tapi bukankah gereja seharusnya seperti itu juga? Amin. When you're here, ketika kita di gereja ini menjadi bagian dari gereja ini, kita pun adalah bagian dari keluarga besar daripada Allah. Amin. Jadi hari ini when you're here, your family. Dan saya mau memberikan sebuah cerita dari 2 Samuel ayat 9. Kita akan masuk bersama-sama dari 2 Samuel ayat 9 ini. Mungkin backstory sedikit, saya jelaskan sedikit. Pada saat itu Tuhan mau memberikan kepada bangsa Israel itu seorang pemimpin. Sebenarnya Tuhan mau dirinya menjadi pemimpin dan memakai Nabi Samuel untuk memimpin bangsa ini. Tetapi ketika Tuhan mau melakukan itu, bangsa Israel ini ngomong sama Tuhan, kita nggak mau. Kita nggak mau Samuel yang dipakai untuk memimpin. Kita mau punya pemimpin seperti bangsa-bangsa lain. Kita kepingin punya raja. Maka dari itu Tuhan bilang, oke deh kalau kamu memang mau punya raja, ini satu orang. Namanya adalah Saul. Saul ini orangnya secara fisik keren sekali ya. Tampan, tinggi, gagah gitu ya. Dan pada saat itu Tuhan memakai dia sebagai raja bangsa Israel. Dia dari suku yang terkecil, dari suku Benyamin. Dia secara fisik kelihatan sempurna dan dia orangnya rendah hati. Bahkan kadang dia mungkin agak minder, kadang seperti itu. Tetapi ketika berjalannya waktu dia menjadi raja, dia dipakai secara luar biasa. Dia ini mulai sombong. Dia mulai tidak taat kepada Tuhan. Dia mulai melakukan hal-hal yang seenaknya sendiri. Lalu setelah itu Tuhan memilih seorang yang lain untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan Tuhan memilih siapa? Siapa? Daud. Tuhan memilih Daud, seorang anak muda, bukan karena tampangnya, tetapi Tuhan melihat hatinya Daud.
Tuhan memilih dia karena hatinya dia diurapi, dipakai secara luar biasa. Dia mengalahkan Goliat, dia menjadi pahlawan rakyat. Dan ketika Saul ini melihat bagaimana Tuhan memakai dia secara luar biasa. Bagaimana dia ini menjadi pahlawannya untuk bangsa Israel, rakyat-rakyat di bangsa Israel itu. Dia mulai iri, dia mulai marah, dia mulai berusaha untuk gimana caranya dia bisa membunuh si Daud. Nah, ketika Daud ini sedang melayani Saul, pada masanya dia melayani Saul, dia ini ketemu dengan seorang pemuda yang lain yang bernama Yonatan. Boleh katakan Yonatan. Yonatan ini adalah anak dari Saul, seorang pangeran. Tetapi dia berteman dengan Daud dan hubungannya sangat dekat sekali. Dan bahkan dikatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan Yonatan tuh tahu, walaupun dia tahu bahwa papanya itu raja, dia itu pangeran. Tapi dia tahu suatu hari nanti yang akan jadi raja itu Daud. Jadi dia bilang sama Daud karena papanya mau bunuh si Daud. Dia bilang, kamu jangan di sini, kamu pergi aja. Ini papaku mau bunuh kamu. Tapi nanti kalau kita ketemu lagi, kalau musuh-musuhmu sudah habis dikalahkan semua. Jangan lupa tunjukkan kepada aku kasih setia Tuhan. Kalau aku pun tidak ada, jangan lupa, jangan tinggalkan keluargaku. Kamu tunjukin itu kasih kepada keluargaku, kepada keturunanku. Maka di situ Yonatan dan Daud mereka membuat perjanjian. Mereka bersumpah, oke, nanti kalau sampai pada masanya sudah selesai, aku akan menunjukkan kasih itu kepada kamu atau kepada keturunanmu. Mereka membuat perjanjian di situ. Fast forward, cepetin sedikit, lalu peperangan itu sudah selesai. Pada saat itu Saul sudah mati, Yonatan juga mati, lalu Daud menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 4 ini dikatakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Masih ada enggak sih bagian dari keluarganya Saul? Masih ada enggak sih keluarganya Yonatan? Aku mau kasih tunjuk ini kasihnya Tuhan. Aku mau berikan kasihku yang aku udah janjikan kepada Yonatan. Lalu dikatakan, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku, ya hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Boleh katakan Lodebar. Anaknya Yonatan yang cacat ini ada di Lodebar dan anak ini namanya adalah Mephiboset. Boleh katakan Mephiboset. Mephiboset itu adalah anak Yonatan. Pada saat dia berumur 5 tahun, papanya sudah meninggal, Yonatan meninggal. Opanya dia juga udah meninggal, Saul udah meninggal. Lalu mereka diserang. Yang menjaga Yonatan ini ketakutan. Jadi dia bawa lari Yonatan supaya dia nggak diserang, nggak dibunuh. Lalu dia ketika di tengah kepanikannya membawa itu umur 5 tahun dia jatuh. Terjatuh kakinya patah dua-dua dan nggak bisa jalan. Lalu hambanya itu membawa Yonatan pergi ke tempat yang jauh yang dikatakan Lodebar ini. Ketika Daud mencari Mephiboset, di manakah ia? Bawa dia kemari. Dia ayat selanjutnya, dibawalah dia kepada Daud. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel, dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Dia pada saat ini, Mephiboset ini ketakutan. Kenapa dia takut? Karena sebagai anak cucu dari raja, anak dari pangeran, dia ini next in line. Kalau dua-duanya meninggal harusnya dia yang menjadi raja. Jadi artinya apa? Kalau dia datang kepada Daud, Daud ini sebetulnya harusnya khawatir. Karena dia bisa mengambil kembali tahtanya Daud. Jadi kalau Daud melihat anaknya Yonatan, seharusnya anak itu dibunuh sekalian. Supaya tidak ada yang bisa mempertanyakan tahtanya si Daud, tidak bisa merebut kembali tahtanya si Daud.
Tetapi di tengah ketakutan ketakutan Mephiboset, dia yang seharusnya dibunuh, yang dia harusnya menjadi ancaman bagi Daud, Daud tidak melihat dia sebagai ancaman. Daud cuma mengingat janji atau sumpahnya yang telah diberikan kepada Yonatan. Maka dari itu di ayat yang ke-7 dikatakan, berkatalah Daud kepadanya, janganlah apa? Takut. Janganlah takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. When you're here, ketika kamu ada di tempat ini, you are family. Kamu adalah bagian dari keluargaku. When you are here, kalau kamu ada di tempat ini, I will take care of you, akan memelihara kamu. Ketika kamu ada di tempat ini, kamu akan punya tempat di mejaku. Betapa luar biasanya cerita ini. Dia diterima bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena siapa dirinya dan janji yang telah diberikan kepadanya. Suatu cerita yang luar biasa. Tempat yang dimana seharusnya dia dibunuh, seharusnya dia mati, dia malah menemukan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Untuk dirinya, untuk Mephiboset, dia bisa hidup aja sudah sebuah anugerah. Tetapi Daud memberikan lebih dari cuma kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan berkat. Kenapa kok cerita ini sangat penting? Mungkin kalian pernah dengar cerita ini di sekolah minggu. Mungkin pernah dengar pendeta pakai cerita ini. Tapi cerita ini sangat penting karena Mephiboset dengan kita semua punya banyak kesamaan. Yang pertama adalah we are all from Lodebar. Kita semua itu berasal dari Lodebar. Maksudnya apa? Lodebar kalau diambil dari kata aslinya, itu yang lo itu artinya tanpa dan debar artinya adalah padang rumput atau kata. Bisa diartikan dua. Artinya Lodebar itu adalah tempat yang kering tanpa kehidupan. Tempat yang penuh keheningan atau keterasingan. Tempat yang dimana tidak berarti atau terlupakan. Tempat yang harapan itu terasa hilang. Tempat dimana kita tertutup oleh luka dan malu. Itu yang namanya Lodebar. Lodebar itu adalah tempat kita bersembunyi dan menyendiri. Kita semua pernah berada di yang namanya Lodebar ini. Kita bersembunyi, kita diasingkan mungkin secara rohani karena dosa kita atau secara emosional. Kita menyendiri, kita nggak mau dekat-dekat orang, kita punya rasa malu. Kita nggak berani terbuka dengan orang lain. Itu yang namanya Lodebar. Di Lodebar kita merasakan yang namanya unseen, unloved, and ashamed. Tidak dilihat, tidak dikenal, tidak dipedulikan, tidak dikasihi atau rasa malu. Itu yang kita rasakan di dalam Lodebar. Pernah merasakan seperti itu? Pernah merasakan malu? Pernah rasanya ditolak sama orang, tidak dikasihi, tidak dihiraukan, tidak dipedulikan. Di dalam Lodebar, unseen, unloved, and ashamed. Yang awalnya menjadi sebuah perasaan bagi Mephiboset, itu akhirnya menjadi sebuah kebohongan yang dia percayai. Dan kebohongan itu akhirnya menjadi sebuah identitas yang ada di dalam dirinya. Kok bisa? Karena di ayat yang 8 ketika Daud sudah berkata, kalau kamu di tempat ini aku sediakan semuanya. Aku akan kembalikan yang apa yang seharusnya menjadi milikmu. Tapi dia dikatakan lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Dia menganggap dirinya sebagai anjing mati. Anjing mati itu bukan cuma kata yang merendahkan hatinya dia, oh aku merendahkan diriku di hadapan raja. Enggak, tetapi dia ini berkata sesuatu rasa malu. Rasa dia betul-betul enggak layak untuk terima apapun. Aku ini cuma menjadi beban. Dia merasa tertolak, dia merasa harusnya aku mati aja. Aku enggak layak untuk terima apa-apa. Dia tidak melihat dirinya
Padahal dia itu sebenarnya anak raja, anak yang dikasihi. Dia nggak melihat itu. Yang dia lihat adalah dia itu beban, dia tertolak, dia nggak layak, dia harusnya mati. Tetapi Daud mencarinya dan menerimanya dengan kasih. Dan sama seperti Daud dan Mephiboset, begitu juga Tuhan dengan kita. Tuhan pun mencarimu. Tuhan pun mencari setiap kita. Dan Tuhan mau untuk menarik dan menerima kita kembali. Lukas 15 ayat 4-5 mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan apa? Gembira. Siapapun kita yang tersesat, mungkin merasa jauh dari Tuhan, kita merasa malu, kita gak mau dekat-dekat sama Tuhan. Tuhan mengatakan, aku mengejar engkau, aku mencari engkau sampai ketemu, dan aku akan membawamu kembali dengan gembira. Itu kasih Tuhan bagi kita. Itu yang kita bisa pelajari dari Mephiboset, bahwa kita semua diinginkan. Amin. Katakan kamu diinginkan di sini. Boleh katakan? Kamu diinginkan, kasih tahu teman saya, kamu diinginkan di sini. Kalau kalian ada di tempat ini, we want you to be here. Kita kepingin kalian untuk ada di tempat ini, kita senang kalian hadir di tempat ini. Bukan kita cuma ya asal lihat kalian datang terus pulang. Enggak, kita senang banget kalau ada orang yang datang ke sini. Apalagi kalau datangnya tepat waktu, lebih senang lagi. Tapi itulah yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa kalian semua itu diinginkan. Kalian semua itu berharga. We want you here. Dan Tuhan mau membawa kita keluar dari lodebar kita. Tuhan mau membawa kita keluar dari kebohongan-kebohongan yang ada di dalam diri kita, yang membentuk hidup kita. Dan kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu apa? Family sees beyond insecurities. Yang namanya keluarga, kita melihat lebih dari cuma kekurangan dan kelemahan seseorang. Lebih dari melihat cuma aib yang ada. Daud ketika dia melihat Mephiboset, ketika dia mengundang Mephiboset, itu bukan karena ada gunanya untuk mengundang Mephiboset. Bukan karena ini untuk perpolitikan, jadi saya mengundang anaknya yang lama supaya kita berdamai lalu foto-foto di depan pres. Bukan. Dia mengundang karena dia itu mengasihi Yonatan dan dia mengasihi keluarga dari Yonatan. Waktu Daud bilang jangan takut, itu bukan cuma masalah jangan takut, nggak ada yang akan membunuh kamu di sini, tetapi itu adalah pemulihan jiwa. Waktu dia bilang, Mephiboset bilang, aku ini siapa? Aku ini cuma anjing mati yang seperti aku ini, nggak layak untuk dikasih, nggak layak untuk diberikan apa-apa. Tapi Daud memberikan kasihnya kepada dia. Di dalam keluarga Tuhan, kita semua mungkin punya aib. Kita punya ada sesuatu yang memalukan. Ada yang kita sembunyikan. Ada kelemahan-kelemahan yang kita nggak mau tunjukin. Tetapi di dalam keluarga Tuhan, we don't judge brokenness, we accept with grace. Kita tidak menghakimi kelemahannya orang lain. Kita tidak menghakimi aibnya orang lain. Tetapi justru di situ kita menerima mereka dengan kasih anugerah. Amin. Kenapa kita menerima dengan kasih anugerah? Karena enggak ada satupun di dunia ini orang yang sempurna. Ada di sini yang sempurna, ada yang enggak punya sesuatu yang memalukan, ada yang enggak punya kelemahan, enggak ada. Kita semua punya kekurangan, punya yang kita rasa itu memalukan sekali. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak menghakimi satu dengan yang lain, kita menerima satu dengan yang lain. Firman Tuhan bahkan mengatakan Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan, untuk menerima, untuk membawa kembali. Itu yang seharusnya kita contoh dari teladan Yesus. Di dalam keluarga Tuhan kita bukan menghakimi, tetapi kita menerima. Roma 15 ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Katakan ke teman-teman di sebelahmu, aku diterima di sini. Katakan kepada teman-temanmu, kamu diterima di sini. Amin. Kamu diterima di sini.
Enggak ada orang di sini yang ditolak, oh kamu terlalu sombong, oh kamu terlalu jelek, oh kamu terlalu memalukan, kamu enggak cocok untuk di gereja ini, kamu pulang aja. Kamu bikin malu-malu di gereja ini, kamu keluar aja. Enggak. Di dalam rumah Tuhan kita semua diterima. Di dalam rumah Tuhan kita semua diinginkan. Dan yang terakhir, the table is where healing begins. Di dalam meja keluarga Allah, di dalam rumah Tuhan, disitulah terjadi pemulihan. Dikatakan di 2 Samuel 9 ayat 11, berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan siapa? Dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Di meja makan keluarga Allah, di dalam rumah Allah, di situ terjadi pemulihan. Pemulihan dari kebohongan yang mengatakan bahwa dia cuma beban, bahwa dia adalah orang yang gak dikasihi, bahwa dia adalah orang yang gak penting, bahwa dia adalah orang yang tidak ada nilainya, lebih baik mati aja. Di situ dia dibawa kembali ke meja keluarga Daud dan dia makan bersama sebagai salah seorang anak raja. The table is where healing begins. Di dalam keluarga Allah seharusnya terjadi 3 ini. The broken are restored. Orang yang terhancurkan, yang harga dirinya dihancurkan, yang merasa bukan siapa-siapa. The broken are restored, dipulihkan. The forgotten are remembered, yang merasa tidak dikenali, dilupakan, gak ada yang peduli sama aku. Mereka dikenali, diingat. And the rejected are embraced. Orang-orang yang tertolak di dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, di gereja. Seharusnya gereja itu menjadi tempat di mana orang-orang yang tertolak itu diterima. Dan menemukan sebuah rumah. Amin. Keluarga Allah, keluarga Tuhan adalah tempat di mana yang hancur dipulihkan, yang terlupakan dikenali dan tertolak diterima. Church is not a hotel for guests. Gereja itu bukan sebuah hotel untuk tamu, tetapi a church is home for a family. Rumah untuk sebuah keluarga. Katakan bersama-sama ke teman-teman di sebelah, kamu punya tempat di sini. Kamu punya tempat di sini. Kamu punya rumah di sini. Artinya apa? Kamu bisa datang ke tempat ini dan kamu merasa diterima. Kamu bisa datang ke tempat ini dan merasa nyaman. Kamu bisa datang ke tempat ini dan merasa dikasihi karena kamu punya tempat di sini. Sama seperti bagaimana Mephiboset punya tempat di meja makan Daud, meja makan raja dan makan bersama sebagai anak raja. Dan aku akan tutup dengan ini. Boleh minta tolong tim PAW untuk naik ke atas. The true gospel, Injil yang sebenarnya. Tuhan memanggil kita keluar dari lodebar kita. Dari kebohongan, dari dosa kita, dari tempat di mana kita diasingkan. Tuhan memanggil kita kembali. Yang dulunya unseen, tidak terlihat, tidak dikasihi, tidak dipedulikan. Kita malu, kita dipanggil. We are invited not by merit but by grace. Not by perfection but by a promise. Kita diundang kembali. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena janji yang Tuhan sudah berikan. Bahwa dia akan memberikan domba yang dimana darahnya akan menyelamatkan kita semua. Amin. Boleh katakan bersama-sama kepada teman-teman, when you're here, you're family. Kalau kamu di sini, kamu keluargaku loh. Kita ini keluarga loh. Jangan cuma ngomong ke sebelah, kasih tahu depan belakangnya sekalian. Hei, kamu keluargaku loh. Noleh ke belakang, noleh ke semua. Hei, kita ini keluarga Allah. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita akan tutup dengan merenungkan. Mari kita tutup mata kita bersama-sama dan renungkan. Apa yang selama ini menjadi lodebar kita? Apa yang selama ini menjadi kebohongan yang kita percayai? Mungkin ada yang percaya sebuah kebohongan yang mengatakan bahwa kamu adalah beban.
Kamu tuh cuma beratin papa mama. Kamu tuh cuma beratin keluarga ini. Kamu tuh gak ada gunanya. Kamu ini nyusahin aja. Mungkin ada yang percaya kebohongan bahwa kamu tuh anak durhaka, kamu gak berharga. Kamu tuh freak. Gak akan ada yang pernah mengasihi kamu. Kamu akan mati sendirian. Identitas atau kebohongan-kebohongan yang melekat di dalam kehidupanmu. Hari ini Tuhan datang dan mau mematahkan semuanya. Hari ini Tuhan datang mau mengeluarkan kamu dari Lodebar. Untuk kembali ke dalam rumahnya. Kembali ke meja makannya. Untuk makan bersama di rumahnya. Untuk memberikan kepadamu. Mengingatkan kembali bahwa kamu dikasihi. Kamu berharga. You are the apple of my eye. Kamu dipedulikan. Aku punya rencana untukmu. Aku punya hidup yang luar biasa untukmu. Aku mau memberkatimu. Hidupmu gak sia-sia. Hidupmu milikku. Hidupmu menjadi anakku. Itu yang Tuhan mau katakan hari ini. Boleh katakan bersama-sama. Aku dikenal. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Aku dikenal. Aku diinginkan. Aku diterima. Aku punya tempat di mejanya. Aku bukan tamu. Tapi aku anaknya. Amin. Mari kita tutup dengan menyanyikan satu lagu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Dekat di hatimu Tuhan. Dekat di hatimu. Saat kami berpaling. Di saat ku berpaling. Temukan cintamu. Di sana ku menanti. Di sana kau untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi, untuk bersekutu Tuhan, bersekutu dalam damaian sejati. Oh, katakan ku damba hadirmu. Ku damba hadirmu. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku. Katakan bersama hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. hanyalah untukmu. Yes, Lord. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku, Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. ajarkan kami, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Ajar kami untuk berdiam. Yes. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat kami berpaling, Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. oh di sana kau menanti. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi Bersekutu, bersekutu
aku dalam damai yang sejati. Kami tambah hadir-Mu Tuhan. Ku nambah hadir-Mu. Inilah hidupku. Inilah rinduku. Oh, kami percaya Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. dan nafasku Tuhan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan sekali lagi. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Tuhan, hari ini hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah firman yang telah diterima hari ini bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau telah mengeluarkan kami dan memanggil kami keluar dari lodebar kami, dari kebohongan-kebohongan yang ada dalam hati kami. Hari ini kami patahkan Pak, semua kebohongan-kebohongan yang mengatakan bahwa kami tidak berharga, yang mengatakan bahwa kami tidak diinginkan, yang mengatakan bahwa kami tidak diterima, yang mengatakan bahwa kami orang yang aneh. Hari ini kami mengatakan bahwa aku diterima, aku milik-Mu Tuhan. Aku adalah anak Sang Raja dan aku adalah bagian dari keluarga-Mu. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah menyediakan tempat bagi kami semua di rumah-Mu Tuhan. Tempat bagi kami di meja makan-Mu, di mana kami dapat menjadi diri kami. Di mana kami dapat dengan bebas datang dan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Menjadi bagian dari keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dan terus berbicara dan menuntun kami hari demi hari ketika kami meninggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh minta tolong Asyir untuk membagikan perjamuan kudus hari ini. Hari ini kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk mengingat kembali akan karya Kristus di atas kayu salib. Yang telah menebus kita dengan secara luar biasa. Boleh minta tolong. Yang sudah dapat anggur perjamuan, kita bisa persiapkan anggur perjamuan kita dan roti di tangan kanan kita. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kalau kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan hari ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Yang telah menyelamatkan kami dan telah menebus kami. Hari ini kami mengangkat roti ini sebagai lambang daripada tubuh-Mu. Dan firman Tuhan mengatakan pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengucap syukur Tuhan
Dan kami mengingat akan pengorbananmu, akan tubuhmu yang disalibkan dan dipaku di atas kayu salib. Atas tubuhmu yang telah dicambuk dan tercabik-cabik bagi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita angkat anggur bersama-sama di tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami mengingat dan mengucap syukur Tuhan atas darahmu yang tercurahkan bagi kami. Darahmu yang menebus setiap kami, darahmu yang menyembuhkan setiap kami, darahmu yang menjadi materai yang baru atas keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita minum bersama-sama. Kita ambil waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu Tuhan. Yang mulia, yang luar biasa. Membuatku menjadi anakmu, melayakkanku. Terima kasih Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu, hanya milikmu Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu yang mulia. Dan kalau hari ini kami akan memberikan persembahan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau adalah Tuhan yang baik dan Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Dan sekarang kami mengembalikan sebagian dari apa yang Engkau telah percayakan dalam kehidupan kami. Penuh dengan pengucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan, katakan bersama-sama, amin. Kalian bisa memberikan persembahan.